بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. الله سبحانه وتعالى بفرمان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك، أي تعاظم وتعالى وكثر خيره. Maha tinggi Tuhan yang di tangannya kerajaan. Makna tabaraka, berkata Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'di, ta'azama wa kathura khairuh. Ta'azama wa ta'ala, Allah maha agung, maha tinggi, banyak sekali kebaikannya. Wa amma ihsanuh, tersebar kebaikannya. Min azamatihi anna biyadihi milkul alam al-alami was-sufla. Dan di antara kebesarannya dialah pemilik alam atas dan alam bawah, kerajaan langit dan kerajaan bumi. Fahuwa alladhi khalaqah, dialah yang menciptakan alam semesta ini. Wa yatasarrafu fihi bima sya', dia pula yang mengatur alam ini sebagaimana yang dia kehendaki, yang menentukannya. Minal ahkamil qadariyah wal ahkamid diniyah, dia yang telah mengatur alam ini dengan ketentuan, baik yang bersifat ketentuan al-qadari ataupun asy-syar'i ad-dini. Dia yang telah menentukan segalanya. Dia yang menentukan penciptaan jin, manusia, kejahatan, kebaikan, iblis, semuanya. Jika kita berkaitan dengan agama adalah ketentuan diniyah namanya, ketentuan syariah. Kalau berkaitan dengan hal-hal secara umum, itu kembali kepada ketentuan yang sifatnya qadariyah. At-tabi'ah li hikmatih, yang semuanya tentu diikuti dengan hikmah. Semua ketentuan Allah SWT, baik al-ahkam ad-diniyah, keputusan-keputusan yang berkaitan dengan agama maupun keputusan yang berkaitan dengan kauniyah, semuanya diiringi dengan hikmah. Wa min 'azamatihi kamalu qudratihi allati yuqaddiru biha 'ala kulli syai'. Dan di antara keagungannya, kesempurnaan kekuasaannya, yang dia telah menentukan segala sesuatu. Wa biha awjada ma awjada minal makhluqatil 'azimah. Dengan kekuasaan tersebut, dia menciptakan apapun yang diciptakan daripada makhluk-makhluk besar, as-samawati wal ard. Di antaranya makhluk yang besar yang diciptakan adalah penciptaan langit, penciptaan bumi. Alangkah besarnya. Allahu Akbar, besar sekali langit bumi. Tidak ada apa-apanya manusia dibandingkan dengan bumi ini. Bagaimana jika dibandingkan dengan langit? Kemudian, wa khalaqal mauta wal hayata, dia pula yang menciptakan mati dan hidup. Ay qaddar li ibadihi an yahyahum thumma yumituhum. Dia yang telah menentukan bagi hamba-hambanya untuk menghidupkan hamba-hambanya setelah itu mematikannya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar dia Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Ay akhlasahu wa aswabah. Makna ahsanu amala adalah yang paling ikhlas dalam beramal dan paling benar. Agar Allah menguji kalian dengan dihidupkannya kalian kemudian dimatikan. Allah agar menguji kalian dengan kehidupan ini, mana di antara kalian yang paling baik amalannya. Bukan yang paling banyak amalannya, tapi yang paling baik amalannya. Karena amalan yang ditimbang, yang diterima adalah yang paling terbaik. Makna yang paling terbaik adalah yang paling ikhlas, yang paling aswab, yang paling benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sinilah para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya bukanlah timbangan itu pada banyaknya amal, tapi pada ketetapan amal
sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diterima Allah adalah ahsanu amalan, yang terbaik amalannya, bukan aktsaru amalan, yang paling banyak amalannya. Karena amalan jika banyak tapi tidak ikhlas, tidak pula aswab, tidak lurus, tidak benar, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini para ulama menyimpulkan bahwasanya dua syarat amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlasahu wa aswabahu. Yang paling ikhlas, kalau andai kata di sana ada unsur syirik, bukan untuk Allah tapi selain Allah. Yang kedua, aswabahu, yang paling benar sesuai dengan sunnah. Kalau andai kata di sana ada unsur yang tidak sesuai dengan sunnah, maka kedua-duanya atau satu daripada kedua perkara ini membuat amalan ditolak. فإن الله خلق عباده وأخرجهم لهذه الدار وأخبرهم أنهم سينقلون منها وأمرهم ونهاهم وابتلاهم بالشهوات المعارضة لأمره فمن انقاد لأمر الله وأحسن العمل أحسن الله له الجزاء في الدارين ومن مال مع شهوات النفس ونبذ أمر الله فله الشر الجزاء. Berkata Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, sesungguhnya Allah yang telah menciptakan hamba-hamba. Dia yang telah mengeluarkan hamba-hamba ke alam ini, ke wujud ini, ke negeri ini, negeri dunia. Dan dia yang beritakan kepada kita, kepada mereka, bahwasanya kelak mereka akan tinggalkan dunia ini. Dan di dunia ini Allah SWT telah memberikan kepada mereka rambu-rambu berupa perintah maupun larangan. Allah uji manusia dengan syahwat. Berbagai macam bentuk syahwat, kecenderungan, kegantungan kepada hawa nafsu. Yang akan menghalangi seorang untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang ditunduk kepada perintah Allah, dia tundukkan hawa nafsunya, kemudian dia berbuat ihsan dalam amalnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan baginya ganjaran kebaikan dan kebaikan serupa. Di dalam dua alam, di alam dunia dan di alam akhirat. Tapi barang siapa yang condong mengikuti syahwat nafsunya, dia campakkan perintah Allah, dia tidak peduli terhadap perintah maupun larangan Allah, maka baginya syarrul jaza, ganjaran kejelekan atas yang dia perbuat di dunia ini dan di akhirat. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha berkah, maha tinggi, maha besar Tuhan. Maha banyak kebaikan Tuhan yang di tangannya kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia atas segala sesuatu maha kuasa. Menentukan segala sesuatu dengan ketentuannya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dia yang telah menciptakan kematian, kehidupan, agar Allah menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya? Wa huwal azizul ghafur. Dan dialah yang maha aziz, yang maha perkasa, Al-Ghafur, lagi maha pengampun. Wa huwal azizul ladzi lahul izzatu kulluha. Dialah pemilik kekuasaan, kegagahan, semua bentuk kegagahan miliknya. Allati qahara biha jami'al asya', yang dengannya dia mengalahkan segala sesuatu, menundukkan segala sesuatu. Wa anqadat lahul makhluqat, yang dengannya tunduk seluruh makhluk. Walaupun dia maha perkasa, maha gagah perkasa, tapi dia adalah Ghafur, maha pengampun. Dia mampu menghukum manusia dengan dosa-dosanya. Dia mampu meluluhlantahkan negeri dengan dosa-dosa yang mereka perbuat. Tapi dia maha Ghafur, maha pengampun. Anil musi'in wal muqassirin wal mudribin. Dia akan mengampuni para pelaku-pelaku dosa, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bersalah, orang-orang yang lalai. Khususan idza tabu anabu. Apalagi jika hamba itu bertaubat, kembali kepada Allah, fa innahu yaghfiru dzunubahum. Allah mengampuni mereka. Fa innahu yaghfiru dzunubahum, karena Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Bahkan walau balagat inanis sama, kalaupun dosa mereka sampai ke tingginya selangit, Allah akan mengampuni mereka. Wa yasturu uyubahum walau kanat mil ad-dunya. Bahkan walaupun satu dunia dosa-dosa yang kita miliki dan kita bertobat daripadanya, Allah akan ampuni seluruhnya. Walaupun sebesar dunia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan
wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah Tuhan yang telah menciptakan 7 lapis langit yang bertingkat-tingkat. Kullu wahidatin fawqa al-ukhra. Setiap langit di atasnya ada langit lagi. Bukan satu tingkat saja. Wa khalaqaha fi ghayatil husni wal itqan. Yang mana Allah ciptakan dalam penciptaan yang sempurna sekali. Indah sekali. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Ay khalal wa naqs. Tidak pernah engkau dapati dalam penciptaan Allah yang Maha Pemurah sedikit jua pun ada cacat, celah. Jika tidak ada celah, ini menunjukkan sempurna ciptaan Allah SWT. Sesuai dalam bentuknya, warnanya, tingginya. Allahu Akbar. Allah SWT sempurna menciptakan segalanya. Besar matahari, bulan, bintang-bintang yang bercahaya. Ada bintang-bintang yang memiliki cahaya sendiri, ada yang dapat cahaya dari yang lainnya, yang berjalan, yang beredar, berputar. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Tidak pernah akan kau dapat di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala sedikit jua pun ada celah, cacat, karena Dia adalah zat yang maha sempurna. Berbeda dengan ciptaan manusia yang penuh dengan kekurangan, kejelekan. Ada saja peluang-peluang untuk salah, luput, lalai. Karena manusia disifati dengan lalai. Adapun Allah sempurna ciptaannya. Karena telah Allah ciptakan alam lain yang sempurna, Allah perintahkan manusia untuk melihat kembali. Coba perhatikan kembali. Lihat. Allah berkata, farji'il basar. A'idhu ilaiha. Coba kau lihat kembali. Naziran mu'tabiran. Sambil engkau mengambil i'tibar. Hal tara min futur. Ay naqsin wa ikhtilal. Apakah engkau melihat di dalamnya ada kekurangan, celah, cacat? Lihat langit. Tidak pernah Allah ciptakan langit dalam keadaan yang retak-retak dan seterusnya. Sempurna, kokoh. Dia bangun tanpa tiang-tiang penyangga. Allah Akbar. Tidak ada tiang-tiang penyangganya. Tsummarji'il basar karratain. Kemudian lihatlah kembali, ulangi kembali. 2 kali perintah Allah SWT. Lihat, kemudian lihat kembali. Al-murad bidzalik kasrat at-tikrar. Maksudnya adalah engkau banyak-banyak perhatikan, engkau banyak-banyak lihat, ulangi kembali penglihatanmu terhadap penciptaan Allah terhadap langit, bumi, alam semesta. Yang qarib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Pandangan matamu akan kembali kepadamu. Letih engkau memandang, letih engkau mencari-cari celah Allah SWT dalam penciptaannya, tidak akan pernah dapat. Ay ajizan an yara khaladan aw futura walau harsa ghayatul hars. Manusia akan merasa lemah, tidak akan sanggup mencari kesalahan, celah, cacat daripada ciptaan Allah SWT. Maka Allah SWT menyebutkan keindahan alam yang Dia buat, yang penuh dengan kesempurnaan. Allah katakan, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Dan kami telah hiasi langit dunia dengan lampu-lampu. Kami jadikan dia sebagai pelontar syaitan-syaitan. Dan kami siapkan bagi mereka azab yang pedih. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Adapun bagi orang-orang kafir terhadap Rabb mereka adalah azab neraka Jahannam yang disiapkan bagi mereka. Wa bi'sal masir. Itulah sejelek-jelek tempat. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Jika mereka dicampakkan ke dalam neraka Jahannam tersebut, terdengar suara yang menggelegak. Takadu tamayyazu minal ghaid. Hampir-hampir neraka itu berpecah belah karena marahnya. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha. Tiap kala dicampakkan padanya satu rombongan, akan bertanya kepada mereka para malaikat-malaikat penjaga neraka, alam ya'tikum nadhir? Bukankah telah datang kepada kalian pembawa kabar peringatan? Qalu bala. Mereka menjawab, iya. Qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in. Benar, telah datang kepada kami pemberi kabar peringatan, tapi kami dustakan dia.
Dan kami katakan tidak pernah Allah turunkan apapun juga. In antum illa fi dhalalin kabir. Sebenarnya kalian dalam kesesatan yang nyata, yang besar. Wa qalu law kunna nasma'u wa naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Barulah mereka berkata menyesal. Kalaulah kita dahulu mendengar, kita dahulu berakal berfikir, tidak akan mungkin kita beserta orang-orang yang campakkan ke dalam neraka sa'ir yang menyala-nyala. Berkata Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, walaqad zayyana as-sama'a dunya bimasabiha, ay walaqad jammalna, kami telah hiasi langit dunia, allati tarawnaha wa tarikum, yang kalian lihat langsung bersentuhan dengan kalian, berhadapan dengan kalian, bimasabiha wa hiya an-nujum, dengan lampu-lampu yakni bintang-bintang, ala ikhtilafiha fi an-nur wad-dhiya, dengan berbagai macam versinya, ragamnya, ada sinarnya yang kuat, ada yang berwarna biru yang menunjukkan betapa kuatnya cahayanya, ada yang berwarna merah. Fa innahu laula ma fiha minan nujum lakanat saqfan mudlima la husna fihi wa la jamal. Kalau langit tanpa bintang, alangkah gelapnya langit, alangkah suramnya langit. Tidak ada padanya sedikit jua pun keindahan. Tapi lihatlah di malam hari Anda bangun, apalagi ketika Anda di tengah laut, lihatlah ke atas. Di langit sana penuh dengan ribuan, jutaan bintang-bintang yang indah, subhanallah. Alangkah indahnya Anda akan kagum-kagum, mendecak kagum melihat betapa indahnya ciptaan Allah SWT. Bintang-bintang ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kelap-kelip, Masya Allah Ta'ala. Betapa indahnya. Bayangkan jikalah langit tanpa bintang. Apalagi dengan bintang banyak orang-orang mendapat petunjuk. Para nelayan mengetahui arah. Para musafir di padang pasir mengetahui arah dengannya. Alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Sebagai tanda-tanda di langit dengan bintang, orang akan tahu jalan. Orang-orang masyarakat Arab jahiliyah dahulu kala sebelum Islam, pra-Islam, tidak mengenal kompas. Tapi mereka mengenal jalan dan mereka tidak akan tersesat selama-lamanya dengan panduan bintang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Allah mengatakan, walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasaabih. Kami telah hiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Sebagai bentuk hiasan. Di atasnya cahaya, padanya cahaya. Menjadi petunjuk dalam dhulumatil barri wal bahri. Ketika orang-orang dalam kegelapan, tidak mengetahui arah. Ketika dia di lautan, ketika dia di daratan, dengan bintang mereka mendapat petunjuk. Wala yunafi ikhbaruhu annahu zainus sama'id dunya bimasabih. Dan tidak pula bertentangan bahwa bintang juga dijadikan Allah sebagai penghias langit dunia. An yakuna katsirun min nujum fawqa as-samawati sab'. Kata Syekh Abdurrahman An-Nasir Sa'di, tidak pula bertentangan jika dikatakan bintang-bintang itu hiasan langit dunia, boleh jadi ada bintang-bintang yang dia lebih jauh dari langit dunia. Allahu Akbar. Ini adalah merupakan perkataan Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala. Bahkan boleh jadi ada bintang-bintang di atas langit ketujuh. Karena langit adalah sesuatu yang syafaf, yang transparan. Karena itulah bintang itu sendiri dapat tembus dan terlihat walaupun dari dunia ini. Dan dengan hal tersebut bintang-bintang menjadi hiasan langit dunia. Walaupun boleh jadi bukan di dalam langit dunia. Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan bintang selain sebagai penerang, cahaya, petunjuk, rujuman lisyayatin, sebagai pelontar bagi syaitan-syaitan. Para syaitan yang ingin mencari kabar berita untuk dukun-dukun di bumi ini, kepada wali-wali syaitan. Setiap kali mereka mau mencari berita ke langit tentang apa-apa yang Allah putuskan, maka Allah membakar mereka. Sebelum mereka sampai ke bawah, Allah bakar mereka. Sesekali sampai juga mereka ke bawah, mereka beritakan kepada wali mereka dari kalangan dukun di dunia ini, berita yang didengar di langit, kemudian ditambah dengan 100 kedustaan. Makanya terkadang seseorang dukun menyatakan
suatu berita yang dalamnya ada kebenaran walaupun telah bercampur dengan berbagai macam bentuk kedustaan. Satu kebenaran diliputi dengan 100 kedustaan. Tetapi tidak sedikit, bahkan lebih banyak lagi jin-jin, syaitan-syaitan yang mencari berita ke langit sebelum sampai ke langit telah dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum sampai ke bumi telah dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Rujuman lisyayatin, sebagai pelontar bagi syaitan-syaitan. Maksudnya adalah batu-batu bintang tersebut. Allah Subhanahu wa taala, kita selalu melihat di malam hari terkadang ada meteor jatuh. Batu-batu bintang, meteor tersebut yang membakar syaitan-syaitan. Maka Allah telah menjadikan bintang-bintang ini sebagai hirasatan lis-sama, sebagai benteng penjaga langit, an talaqqufis syayatin. Akhbar agar jangan syaitan-syaitan mencuri berita tentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala di bumi. فهذه الشهب التي ترمى من النجوم أعدها الله في الدنيا للشياطين. Batu-batu meteor ini yang merupakan pecahan-pecahan daripada bintang dilemparkan oleh Allah SWT kepada syaitan-syaitan. Allah siapkan untuk melontar para syaitan-syaitan. Wa a'tadna lahum, dan Allah siapkan bagi mereka kelak di akhirat. Di dunia mereka disiapkan bagi mereka yakni meteor, batu-batu yang melempari mereka, batu-batu bintang yang melempari mereka di dunia, dan di negeri akhirat wa a'tadna lahum, karena kami siapkan dan kami siapkan bagi mereka di negeri akhirat azab as-sa'ir, azab yang menyala-nyala yang membakar mereka, neraka, waliyadzubillah. Annahum tamarradu 'ala Allah, karena mereka menentang Allah, wa adallu ibadah, karena mereka banyak menyesatkan para hamba-hamba. Banyak sekali syaitan-syaitan yang menyesatkan manusia dengan kesyirikan, dengan sarana dukun, menyesatkan banyak hamba. Syaitan-syaitan ar-rajim yang terlaknat, yang terkutuk. Banyak orang yang tertipu dengan paranormal ini. Banyak sekali. Terkadang satu berita yang disebutkan benar. Kadang orang kehilangan handphone contohnya, maka dia beritahukan tempat di sini dan ternyata benar. Dan tidak pula sedikit berita-berita yang salah. Yang jelas satu kebenaran diliputi dengan 100 kedustaan, sehingga banyak orang tersesat. Namun sayangnya yang diingat manusia adalah kebenaran sang dukun saja. Sekali dukun benar, dia lupakan beribu kali dukun itu salah. Wal'iyadzubillah. Allah siapkan di dunia ini bagi syaitan-syaitan batu-batu meteor yang melontar mereka, dan azab yang pada negeri akhirat sana. Kemudian Allah berkata, وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Dan bagi orang-orang yang Allah mengatakan, dan bagi orang-orang yang kafir dengan Rabb mereka, azab neraka Jahannam, وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Itulah sejelek tempat. Allah SWT menyebutkan setelah itu nasib orang-orang yang kafir dari golongan manusia, mengikuti syaitan, mengikuti jin, al-marid, yang menentang Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tersesat, sehingga mereka menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Jalla wa Ala menyebutkan nasib mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman yang mulia, "Walil ladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam." Dan bagi orang-orang yang kafir dengan Rabb mereka, neraka Jahannam. Wa bi'sal masir alladhi yuhanu ahluh ghayatal hawan. Bagi mereka neraka Jahannam. Na'udzubillah min nar Jahannam. Itulah seburuk-buruk tempat. Na'udzubillah min khuzlan. Yang dimana manusia dihinakan di sana, sehina-hinanya di neraka Jahannam. Idza ulqu fiha, ketika dicampakkan manusia kepadanya, ala wajhil ihanati wadzul, dengan kehinaan, kehina-dinaan, sami'u laha syahiqan, ay sautan 'aliyan fadhi'an, akan terdengar suara yang melengking, suara jeritan yang menakutkan, wa hiya tafur, Allahul musta'an. Ketika neraka itu bergejolak, takadu tamayyazu minal ghaid, ay takadu ala ijtima'iha an yafariqu ba'daha ba'dan. Saking dahsyatnya neraka ini bergejolak, ketika berkumpul, bertemu,
Hampir-hampir sebagian meluluh lantahkan sebagian lainnya. Wa tataqatta'u min shiddati ghairiha al-kuffar. Hampir-hampir neraka itu Allahu Akbar. Saking dahsyat apinya ketika dikumpulkan, menyala-nyala, bersuara, menunjukkan betapa marahnya terhadap orang kafir. Allahu musta'an. Api ikhwan, ketika dia menyala dengan jumlah yang begitu besar, akan memiliki suara. Allahu Akbar. Suara yang menakutkan sekali. Apalagi ketika api di negeri akhir sana. Di dalam neraka, na'udzubillah. Apa yang terjadi dengan mereka ketika dicampakkan ke dalam neraka? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di mana para malaikat-malaikat penjaga neraka akan menghinakan mereka. Berkata ketika itu penjaga-penjaga neraka, kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahu khazanatuha. Tiap kala dicampakkan padanya rombongan-rombongan orang. Subhanallah, ini menunjukkan rombongan demi rombongan dicampakkan ke dalam neraka. Sa'alahum khazanatuha. Bertanyalah kepada mereka para penjaga-penjaga neraka. Alam ya'tikum nadhir? Ay halukum hadha? Wastiqaqukum an-nar? Wastiqaqukum an-nar? Ka'annakum lam tukhbaru anha? Walam tuhadzirkum an-nudhru minha? Kalian sekarang mendapat azab di neraka ini yang kalian rasakan. Seolah-olah kalian tidak pernah tahu tentang peristiwa neraka ini. Seolah-olah kalian tidak pernah diberitahukan bahwa akan ada kelak neraka, akan ada azab. Qalu bala. Seolah-olah enggak pernah datang kepada Nabi yang beritakan tentang perkara ini semua. Adanya hari berbangkit, adanya azab, adanya neraka bagi orang-orang yang menentang. Qalu bala. Maka mereka berkata, ya, qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Benar, sesungguhnya benar-benar telah datang kepada kami pembawa kabar peringatan berupa Rasul, Nabi, fakadzabna, tapi kami dustakan mereka. Allahu Akbar. Ini balasan bagi mereka neraka jahanam. Lihatlah betapa jahatnya mereka, orang-orang kafir. Mereka menjawab, benar, telah datang kepada kami Nabi membawa kabar berita yang menakutkan tentang peristiwa hari kiamat ini, fakadzabna, tapi kami dustakan dia. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in. Bahkan lebih parah daripada itu, bukan hanya sekedar mendustakan Nabi, kami juga mengatakan tidak pernah ada Allah turunkan apapun juga berupa wahyu, enggak ada. Orang hidup, setelah itu mati, itu adalah merupakan hukum alam saja. Enggak ada kebangkitan. Enggak ada Nabi, enggak ada berita-berita yang menakutkan, itu enggak ada semua. Itu omong kosong saja. Hanya hayalan-hayalan belaka, dongengan-dongengan belaka, enggak ada. Enggak ada wahyu. Enggak pernah Allah turunkan apapun juga. Bahkan lebih parah daripada itu, mereka berkata kepada para nabi mereka, in antum illa fi dhalal. Sesungguhnya kalian hanyalah dalam kesesatan. Lebih dahsyat lagi kata mereka, kabir, kesesatan yang besar. Ini menunjukkan bahwa mereka mengumpulkan berbagai macam bentuk kedustaan mereka terhadap pembawa berita ini. Pertama mereka dustakan secara khusus Nabi tersebut. Majana. Apa kata mereka? Qalu bala qad ja'ana nadhir. Benar, telah datang kepada kami Nabi, mereka akui. Fakadzabna, tapi Nabi tersebut kami dustakan dirinya, perkataannya, beritanya. Bahkan bukan hanya Nabi mereka dustakan, Allah yang menurunkan wahyu pun mereka dustakan. Wa takdzibul 'am bi kulli ma anzalallah. فجمعوا بين التكذيب من الخاص والتكذيب العام بكل ما أنزل الله. فلم يكفهم ذلك. Mereka menggabungkan antara mendustakan Rasul, apa-apa yang dia bawa, dan mendustakan apa-apa yang Allah turunkan. Enggak ada Allah pernah turunkan apapun juga. Kemudian tambah lagi, apa kata mereka? Hatta a'lanu bidhalalir rusul al-munzirin wa hum al-hudatul muhtadun. Sampai-sampai mereka tambahkan lagi, in antum, kalian wahai para pembawa berita ini, sebenarnya kalianlah orang-orang yang tersesat dalam kesesatan yang nyata. Berita yang kalian bawa ini semuanya enggak ada omong kosong belaka, enggak ada Nabi, enggak pernah Allah turunkan apapun juga, kata mereka. Mereka dustakan para Nabi, mereka dustakan Allah yang menurunkan wahyu, bahkan mereka sifati Nabi dengan pembawa kesesatan.
fi dhalalin, dalam kesesatan kalian. Bukan hanya kesesatan, ditambah lagi dengan kata-kata kabir. Kalian adalah para pembawa kebohongan, kedustaan. Kalian adalah para penyesat umat, penyesat yang besar. Allahu Akbar. Lihatlah betapa jeleknya apa-apa yang mereka katakan. Mereka dustakan Nabi secara khusus. Mereka dustakan semua wahyu yang turun. Mereka dustakan Allah. Kemudian lebih daripada itu, mereka menyifati para pembawa berita ini dengan kesesatan. Ditambah yang terakhir, dan mereka sifati para nabi pembawa berita ini dengan kesesatan yang besar. Alangkah zalimnya mereka. Alangkah membangkangnya mereka. Maka karena itulah mereka layak menerima azab neraka. Kemudian mereka mengakui semua. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu mu'tarifina bi'adami ahliyatihim lil huda war rasyad. Maka mereka berkata, mengakui bahwa mereka memang tidak layak menerima hidayah, menerima petunjuk. Mereka mengakui itu semua dan berkata, law kunna nasma'u, kalaulah dahulu kita mau mendengar. Aw naqilu, kita mau berfikir. Kita dengar wahyu, kita dengar berita-berita yang dibawakan para nabi. Kemudian kita berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir. Tentulah kita tidak akan bersama orang-orang yang dicampakkan ke neraka sa'ir. Fanafau an anfusihim turuqal huda. Berkata Syekh Abdurrahman, mereka menafikan dari diri mereka segala macam jalan-jalan untuk menempuh petunjuk. Wahya sam'u liman anzalallah. Mereka menafikan telinga-telinga mereka yang seharusnya mereka gunakan untuk mendengar apa-apa yang Allah turunkan. Tidak mereka fungsikan. Waja'at bihi rusul. Mereka tidak mendengar apa yang dibawa Rasul. Wal aql ladzi yanfa'u sahibah. Mereka juga menafikan fungsi akal mereka. Tidak berguna bagi mereka akal mereka. Wa yuqifu ala haqa'iqil asya' wa ithal khair. Akal yang Allah berikan tidak mereka gunakan untuk meneliti kembali, meneliti ulang dakwah para nabi dan rasul, melihat kembali kebenarannya. Tapi mereka tidak gunakan. Walinzijar an kulli ma aqibatuhu dhamimah. Mereka tidak pernah pikirkan apapun perbuatan mereka yang akan berdampak kepada kehinaan mereka belakangan. Fala sam'a lahumul aql. Tidak ada mereka pernah memiliki pendengaran, tidak pula mereka memiliki akal. Allahu Akbar. Mereka punya telinga tapi nggak ada gunanya. Mereka punya akal nggak ada gunanya. Untuk dunia mereka paling lihai, mereka paling pandai, mereka paling pintar. Tapi untuk perkara agama, untuk akhirat, mereka orang yang paling jahil. Tidak mereka gunakan akal mereka untuk memikirkan wahyu Allah, mendengarkan kalam Allah, kalam Rasulnya yang mulia. Tidak mereka gunakan semua sarana yang Allah berikan berupa pendengaran, penglihatan, hati nggak guna semuanya. Ibaratnya mereka adalah orang-orang yang tidak berguna akalnya. Tidak ada akal, tidak ada penglihatan. Orang yang buta, orang yang tuli, orang yang bisu. Orang yang tidak punya akal, orang yang gila. Itulah sebenarnya mereka. Wahada bi khilafi ahli al-yaqin wal irfan. Tentu ini berbeda dengan orang-orang yang beriman, yang memiliki keyakinan yang dalam, yang mengetahui tentang Allah, agama Rasulnya. Wa arbabis sidqi wal iman. Orang-orang yang penuh dengan kejujuran, keimanan. Fa innahum ayyadu imanahum bil adillati sam'iyah. Mereka senantiasa menguatkan iman mereka dengan dalil-dalil yang mereka dengar daripada nas Quran sunnah Rasul yang mulia. Fasami'u ma ja'a min indillah. Mereka dengarkan apapun yang datang daripada Allah berupa wahyu. Wa ja'a bihi Rasulullah, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ilman wa ma'rifatan wa amalan. Mereka pelajari, mereka ketahui, mereka amalkan. Dan mereka pun mengikuti dengan dalil akal. Mereka gunakan otak mereka untuk mencari kebenaran, mencari petunjuk daripada kesesatan, untuk mengenali petunjuk daripada kesesatan, untuk mengetahui mana yang baik daripada yang buruk, mana yang jahat daripada yang jelek. Maka mereka dalam masalah iman, mereka sepadankan antara ma'qul dan mangqul, antara dalil aqliyah dan dalil naqliyah. Mereka senantiasa gunakan akal mereka untuk berfikir tentang kebesaran Allah SWT. Mereka juga senantiasa gunakan pendengaran mereka untuk mendengarkan kalam Allah SWT. Mereka kumpulkan antara al-ma'qul wal-manqul, antara dalil aqli maupun dalil naqli.
Maka berkata Syekh Abdul Rahman, "Fasubhana man yakhtas bi fadlihi man yasha." Maha suci Allah yang dengan karunia-Nya dia berikan keistimewaan kepada siapa-siapa yang dikehendaki. Wa yamunnu 'ala man yasha' min ibadihi wa yakhdhul man la yasluhu lil khair. Dia berikan kenikmatan kepada siapa-siapa yang dikehendaki daripada hamba-Nya. Dia hinakan siapa-siapa yang memang tidak layak menerima hidayah. Orang-orang kafir ini bukanlah karena Allah menzalim mereka dicampakkan ke dalam neraka, enggak, karena memang mereka tidak layak untuk menerima hidayah. Allahu Akbar. Mereka tidak layak untuk dimasukkan ke dalam surga Allah SWT. Fa'tarafu bi dzambihim. Akhirnya mereka sendiri mengakui dosa-dosa mereka. Ketika di hari kiamat barulah mereka mengakui. Fa'tarafu bi dzambihim. Mereka akui dosa-dosa mereka. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Ay bu'dan lahum wa khasaratan wa syaqa'. Semoga dijauhkanlah mereka. Semoga merugilah mereka. Semoga celakalah mereka. Ashabis sa'ir. Orang-orang yang memang layak dicampakkan ke neraka sa'ir yang bergejolak. Fama ashqahum wa ardahum. Alangkah binasanya mereka. Alangkah tercelanya mereka. Alangkah meruginya mereka. Haitsu fatahum thawabullah. Tatkala mereka lalai, mereka tidak mendapatkan sedikit dua pun thawabullah, ganjaran daripada Allah. Wa kanu mulazimina lis-sa'ir. Bahkan mereka menjadi penghuni neraka sa'ir yang bergejolak selama-lamanya. Allati tasta'iru fi abdanihim, yang siap meluluhlantahkan, melahap badan-badan mereka. Wa tattali ala afidatim, bahkan membakar sampai ke dalam hati mereka. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Wallahi nas'alu an yunjina minan nar. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu kita daripada neraka jahanam. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang wali-walinya, hamba-hambanya yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. Allah mengatakan, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir." Setelah Allah menjelaskan tentang musuh-musuhnya, orang-orang kafir, orang-orang yang berhak untuk disiksa, dibakar di neraka, maka Allah memberikan harapan kepada orang-orang beriman bahwasanya Allah tidak akan memperlakukan mereka sebagaimana Allah memperlakukan orang-orang kafir. Maka Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka bil ghaib, dalam keadaan ghaib, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi mereka keampunan dan ganjaran pahala yang besar. Allah menyatakan, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi, fi jami' ahwalihim. Sesungguhnya orang-orang yang takut dengan Tuhan mereka walaupun dalam keadaan ghaib. Maknanya fi jami' ahwalihim, mereka takut kepada Allah dalam semua keadaan. Hatta fil halati allati la yattali 'alaiha fiha illallah. Sampai-sampai ketika tidak ada yang mengetahui kecuali Allah saja, tetap dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkat iman yang tertinggi, ikhwan, ibadallah, para pendengar di Hang FM yang Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun dia berada, dia masih dipantau Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang bertakwa ketika bersama orang lain, beramal saleh ketika orang ramai beramal saleh. Ketika dia sendiri, intahaka hurumatillah, dia melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Semoga Allah SWT memaafkan kita semua daripada kesalahan kita. Berkata seorang penyair, "Idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalaut." Jika engkau suatu saat dalam kesendirianmu, jangan katakan engkau sendiri. Walakin qul alayya raqibu. Katakan, sesungguhnya ada yang selalu menyertaiku. La tahsabanna Allah yaghfulu sa'atan. Jangan pernah kau menganggap Allah lalai, lengah terhadapmu walaupun sesaat. Wala annama tukhfi alaihi ghaibu. Jangan pernah engkau menganggap apapun yang kau sembunyikan itu lalai bagi Allah SWT untuk mengetahuinya. Maka mereka orang-orang beriman, yakhshawna rabbahum bil ghaib, mereka senantiasa takut kepada Rabb mereka walaupun dalam keadaan ghaib, enggak ada orang yang lain. Fala yaqdimuna ala ma'asih, mereka tidak berani bermaksiat menentang Allah SWT. Ketika Anda di kamar sendirian, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah SWT. Allah SWT saja mengetahuinya, tapi Anda tahan diri Anda dari berbuat dosa.
Wala yaksiruna fima amara bih, fima umira bih. Mereka pun tidak pernah lalai dengan perintah-perintah Allah. Mereka kerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka lahum maghfiratun, bagi mereka keampunan atas dosa-dosa mereka. Bidzunubihim. Wa idza ghafara Allahu dzunubahum waqahum syarraha. Jika Allah telah mengampuni dosa-dosa mereka, Allah akan menjaga mereka daripada kejahatan, kejelekan. Wa waqahum adzabal jahim. Allah akan pelihara mereka dari neraka jahim. Wa lahum ajrun kabir. Dan Allah akan siapkan bagi mereka ganjaran yang besar. Wal ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Wal ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun, kata Allah. Sesungguhnya benar-benar ganjaran pahala akhirat lebih besar andai kata mereka mengetahuinya. Fa huwa ma a'addahum lahum fil jannah. Apa yang Allah siapkan di surga itu sangat besar sekali. Allahu akbar. Minan na'imil muqim, kenikmatan yang berkepanjangan. Wal mulkil kabir, kerajaan yang besar. Lihatlah perumpamaan orang yang paling terakhir masuk surga. Orang yang paling rendah tingkatnya di surga adalah orang yang seolah-olah diberikan dunia ini seisinya 10 kali lipat. Itu yang paling kecil. Walladzatil mutawasilat. Mereka mendapatkan berbagai jenis kenikmatan, kelezatan. Wal mustahayat. Apa-apa yang mereka senangi, yang mereka inginkan, semuanya ada. Semuanya Allah berikan bagi mereka. Semua fasilitas di surga yang mendukung manusia untuk bersenang-senang Allah SWT siapkan. Al-qusur wal manazil al-aliyat, benteng-benteng mereka yang tinggi di surga, istana-istana mereka yang megah di surga. Wal hur al-hisan, para istri-istri mereka yang cantik-cantik dari kalangan bidadari di surga. Wal khadam wal wildan, para pembantu-pembantu mereka di surga, semua Allah SWT siapkan. Wa a'zamu min dzalika wa akbar ridha ar-rahman. Bahkan bagi mereka yang lebih besar daripada itu semua adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, alladzi yuhilluhu Allah ala ahli jinan. Ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penghuni surga. Itu yang paling besar, lebih daripada kenikmatan apapun Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam surga. Para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian dahulu kajian kita pada hari ini sampai ayat yang ke-12. Insyaallah taala ayat berikutnya ayat yang ke-13 ke-14 dan seterusnya kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Alhamdulillah wa ba'du. Saudara dimanapun antum berada, demikian telah kita dengarkan sesi materi yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Firdaus LC pada tafsiran surah Al-Mulk pada ayat yang ke-1 sampai ke-12. Ya, selanjutnya kita akan terima penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan dengan Bapak? Dari Abu Kusuma, Ustaz. Abu Kusuma di mana, Bapak? Ya, silakan Bapak. Iya, kita sebagai saya misalnya ini sebagai seorang yang baru belajar mengikuti Ahlus Sunnah, segala amaliyah kita itu kan harus didasari dengan dalil tadi Ustaz bilang kan? Iya, benar. Nah, betul. Terus saya mau tanya nih, rumah anak kan kecil. Sebagai seorang pemula, anak berusaha untuk memiliki kitab-kitab. Oke. Nah, terus kitab-kitab itu karena sekarang sudah terkumpul banyak, jadi anak simpan di rak, di bivet yang di situ ada ada TV, terus yang tidak terisi anak isi kitab-kitab itu. Nah, anak takut sekali kalau itu barangkali karena kalau ada orang lain atau tetangga bersilaturahmi ke rumah, itu kan masuk rumah misalnya di ruang tamu gitu. Nah, itu anak itu takut terkena riya, Ustaz. Jadi bagus nggak itu disimpan di situ kitab-kitab anak itu? Ya, itu aja Pak. Iya, itu aja Ustaz. Amin. Syukron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mengapa yang antum telah ambil berupa tindakan tersebut. Tidak apa-apa antum simpan dia dalam bufet atau dalam kamar. Seterusnya karena antum khawatir jika hingga riya, ya ada masalah. Jika dalamnya ada kemaslahatan di sana, tidak mengapa ya. Dan semuanya terpulang kembali kepada niat, kepada kemaslahatan. Jika memang tidak ada maslahat,
Taklah tersimpan di kamar. Jika ada maslahat, orang bisa datang, orang bisa baca dan seterusnya. Tentu lebih baik antum siap untuk mereka tempat khusus. Pinjamkan kepada mereka. Buat catatan bagi peminjaman buku yang pinjam si fulan, si A, si B. Hari ini pinjam akan dikembalikan pada hari ini semua. Itu semuanya lebih baik lagi. Karena akan mendatangkan maslahat untuk orang banyak. Ya. Sekarang ini masalahnya banyak orang-orang yang meminjam buku tapi tidak memulangkan kembali. Karena itulah sebagian ulama dahulu kala mencela peminjaman buku-buku agama. Tetapi yang rajih Allah Ta'ala alam boleh. Tapi hendaklah dicatat. Kemudian ditanya berapa lama kau bisa selesaikan. Seminggu, 2 minggu. Andai kata dia katakan bisa seminggu. Agar dapat dimanfaatkan untuk orang lain. Ya. Dan tentunya akan lebih banyak ganjaran pahala anda dengan perkara ini. Kalaupun tidak ada masalah, diletakkan dipajang di ruangan. Takut anda ria dan seterusnya. Enggak apa anda simpan dalam moped dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Syukur Ustaz, barakallahu fiik. Semoga bermanfaat bagi Abu Kusuma yang berada di Batu Aji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Apa dengan Bapak siapa dan mana Bapak? Ini Haji dari Raya. Ya silakan. Pak, saya mau nanya, apakah apabila kita takut pada neraka itu maksudnya ya Ustaz? Terus bagaimana kalau ada orang yang mengamalkan ibadahnya karena takut pada neraka? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi barakallahu fiik. Akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah selalu menselaraskan antara perasaan harap, takut dan cinta. Yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Anda harus selalu takut dengan azab Allah, dengan neraka Allah SWT. Dan Anda harus selalu mengharapkan ridha Allah, rahmat Allah, kebaikan Allah SWT, nikmat Allah, surga Allah. Dan Anda harus selalu mencintai Allah SWT. Maka pilar-pilar ibadah yang benar dibangun atas 3 pilar. Yang pertama adalah ar-raja, perasaan harap. Banyak-banyaklah Anda berharap kepada Allah, kebaikan Allah, ridha Allah, surga Allah, bukan perkara yang tercela itu. Yang kedua adalah khauf, pilar khauf, pilar takut. Hendaklah Anda senantiasa takut terhadap Allah, azabnya, siksanya, ancamannya. Yang ketiga muhabbah, kecintaan. Hendaklah Anda bangun seluruh amal ibadah Anda di atas kecintaan kepada Allah SWT. Maka sebagian orang-orang tersesat dalam perkara ini. Muncullah kelompok sufi yang mengatakan cukuplah kita mengamalkan amal ibadah karena mengharapkan cinta Allah saja. Kita tidak butuh surga Allah. Kita tidak takut neraka Allah. Maka ini salah dan ini sesat menyesatkan. Karena Allah sendiri menyebutkan dalam Al-Quran banyak sekali kabar-kabar yang membuat orang takut terhadap neraka. Demikian juga Rasulullah SAW pun demikian. Banyak sekali Rasulullah perintahkan manusia untuk takut terhadap neraka. Kata Rasulullah SAW kepada para wanita, tasaddaqna ya ma'syar nisa. Bersedekahlah kalian wahai para wanita. Fa inni ra'aitukunna aktsaru ahli nari azaban. Karena aku melihat kalian yang paling banyak disiksa dalam neraka. Kata Rasulullah dalam hadis Aisyah, ittaqillah wala bisyiqqi tamrah. Ittaqun nar wala bisyiqqi tamrah. Takutlah kamu kepada neraka walaupun bersedekah dengan 1 potong buah kurma. Allahu Akbar. Jadi orang-orang sufi mengatakan cukuplah kita menyembah Allah dengan cinta. Sampai-sampai syair-syair mereka, ya ilahi wahai Tuhanku, kalaulah aku mengharap surgamu dengan ibadah ini, haramkan aku daripada surgamu. Kalaulah aku takut dengan nerakamu gara-gara ibadahku ini kepadamu, campakkan aku dalam nerakamu. Ini dhal dan mudhil, sesat dan menyesatkan. Bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diiringi dengan nas-nas daripada Quran Sunnah. Bahwasanya mereka, para nabi sekalipun, Allah menyebutkan tentang para nabi, yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka itu senantiasa berdoa kepada kami dengan rasa takut dan harap. Raghaban wa rahaban. Rasa harap, mereka berharap kepada Allah, rahmat Allah SWT. Ya, takut terhadap azab Allah SWT. Biarlah Allah SWT memberikan kepada manusia yakni janji-janji dengan surga. Allah katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju keampunan Tuhan kalian. Wa jannatin, bersegeralah kalian menuju surga. Arduha samawati wal ard, yang luasnya meliputi luas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disiapkan bagi orang-orang bertakwa. Kalaulah kita mengharap surga itu syirik hukumnya atau riya, takut dengan neraka itu syirik atau riya hukumnya, tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengharap surganya.
Bahkan tidak akan mungkin ada ayat tentang surga dan semua kenikmatan yang enggak ada. Karena orang akan teriming-imingi dengannya. Dan tidak akan ada ayat tentang neraka dan segala macam sisi-sisinya. Enggak ada. Karena orang akan menjadi takut dengannya. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala jelaskan perkara ini tentang surga, tentang neraka, agar hamba berada dalam keadaan takut dan harap. Maka tadi kita jelaskan tersesat dengannya kelompok zindiq. Orang-orang zindiq yang beribadah hanya berlandaskan dengan cinta saja. Tersesat dengannya kelompok khawarij yang beribadah kepada Allah karena takut belaka. Orang khawarij beribadah menyembah Allah dengan dasar takut saja. Saking takut mereka yang berlebihan, mereka mengatakan pelaku dosa besar menjadi kafir keluar daripada agama. Karena takut mereka yang berlebihan, nggak pernah ada rasa harap, mereka wajibkan perempuan haid untuk salat dan puasa. Waliyadzubillah. Maka barang siapa yang menyembah Allah karena takut belaka, dia khawarij, haruri. Barang siapa yang menyembah Allah dengan hanya memiliki harap saja, raja saja, maka dia adalah orang-orang murji'ah. Orang-orang murji'ah karena harap mereka yang besar kepada Allah, mereka lalai. Karena mereka bertumpu dengan harap, mereka lalai tidak beramal. Bahkan mereka mengatakan tidak ada gunanya amal. Kalau orang telah beriman, maka sempurnalah imannya. Enggak ada guna lagi beramal. Pasti dia akan diampuni Allah dengan imannya. Pasti dimasukkan surga oleh Allah dengan imannya. Enggak ada guna amal. Bahkan sampai mereka mengatakan maksiat pun tidak mengapa. Ya, jika orang telah iman, Allah akan ampuni semua maksiat mereka. Ini berlebihan rajaknya sehingga akhirnya dia tertipu. Makanya berkata Syekhul Islam, man abadallaha bil khaufi fahuwa haruriyun. Barang siapa yang menyembah Allah karena rasa takut saja, maka dia adalah orang-orang haruri. Nisbat kepada suatu negeri atau kampung bernama Harurah. Sebutan kepada orang-orang khawarij yang lari ke negeri tersebut. Mereka disebut dengan nama haruriyun karena mereka berlari ketika terjadi perang Ali ke negeri Harurah. Mereka disebut haruriyun. Barang siapa menyembah Allah karena perasaan takut saja, mereka adalah orang-orang khawarij atau haruri. Man abadallah bil hubbi wahdahu fahuwa zindiq. Yang menyembah Allah karena cinta saja, maka dia adalah orang-orang zindiq. Man abadallah bil raja'i wahdahu fahuwa murji. Barang siapa yang menyembah Allah karena bertumpu kepada rasa harap saja, maka dia orang murji'ah. Adapun ahlus sunnah, ahlul iman, ahlul tauhid, menyembah Allah dengan rasa harap, takut, dan cinta. Tidak boleh lepas daripadanya. Wallahu ta'ala a'lam. Syukur saya barakallahu fiik. Sahabat yang dimanapun antum berada, insyaallah satu penelpon lagi sebelum kita bacakan pertanyaan yang masuk dari SMS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, dengan ukhti siapa dan di mana? Saya dengan Ibu Sani di Bengkok. Ya, silakan Ibu. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi pertanyaannya berkaitan dengan perempuan haid ini tadi. Saya kan ada larangan untuk wanita haid. Terus saya pernah baca buku tanya jawab dengan bahwa kalau memotong rambut pada waktu wanita sedang haid, kalau bisa ditunda dulu, gitu katanya Pak Ustaz. Sedangkan pernah saya baca buku bahwa itu tidak boleh berpuasa, sholat, dan itu saja gitu. Sebenarnya tidak ada pelarangan untuk potong rambut. Bagaimana penjelasannya Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang ditanyakan tentang hukum memotong rambut, memotong kuku ketika haid. Karena tersebar di masyarakat bahwasanya perempuan dalam kondisi haid dia nggak boleh memotong kukunya, nggak boleh potong rambutnya. Karena kalau anda kata itu dipotong, terpisah dari badannya, maka menurut mereka kelak ketika dia mandi jinabat itu nggak dicuci, nggak dibasuh. Karena itulah harus ditunggu. Kalau anda kata nggak dibasuh berarti mereka nggak sempurna mandi jinabatnya. Ini semua adalah merupakan perkataan yang tanpa diiringi dengan hujah ataupun dalil. Nggak ada dalilnya. Perkara memotong rambut, memotong kuku itu perkara dunia. Yang hukum asalnya adalah boleh atau boleh saja. Walaupun agama memberikan batasan tentang masalah kuku, jangan dibiarkan lebih daripada 40 hari dan seterusnya. Tapi tidak ada keterangan dalam syariat agama ini
larangan bagi seorang perempuan haid untuk motong kuku ketika haid atau motong rambutnya. Kalaulah perkara itu memang terlarang, tidak akan mungkin Rasulullah diam. Pasti ada dalilnya. Ya. Sebagaimana memang ada larangan bagi seorang ketika dia mau berkurban, ya, ada larangan dari Rasulullah SAW untuk mencukur rambutnya, untuk motong kukunya sampai ya hari ke-10 Zulhijjah dia menyembelih baru dia potong kuku. Dalam rangka apa? Dalam rangka menepati atau mengikuti orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, di mana mereka dilarang untuk memotong kuku, memotong rambut. Itu ada panduannya. Ketika seorang mau berkorban memang dilarang. Larangannya pun sifatnya makruh, bukan haram. Untuk memotong kuku, memotong rambut sampai dia menyembelih kurbannya. Adapun ketika perempuan haid, tidak ada larangan yang mengatakan tunggu dulu sampai Anda haid selesai. Kita katakan kepadanya, bawakan kepada kita dalil. Karena ini adalah perkara bukan ibadah mahdhah. Ya, ini perkara ibadah dunia sifatnya, perkara dunia sifatnya, kebiasaan sifatnya. Silahkan potong, silahkan nggak potong. Dan kaidahnya adalah perkara dunia, hukum asalnya adalah boleh kecuali jika ada larangan. Tanyakan kepada mereka, apa larangannya? Mana dasarnya? Mana hadisnya? Kalau tidak ada, maka tidak berhak Anda melarang, karena ini perkara memang nggak ada larangan padanya. Berbeda dengan perkara ibadah mahdhah, salat, zakat, puasa dan lainnya, ya, maka tanyakan mana perintah. Nggak boleh kita beribadah tanpa ada perintah. Dalam perkara kebiasaan, maka kita boleh saja melaksanakannya kecuali jika ada larangan. Dan tidak ada larangan dalam perkara ini. Dan adapun hujah-hujah mereka yang pakai akal-akalan, ya, kata mereka kalau anda ikat kuku itu dipotong, rambut dipotong, dia akan terpisah dari badan kita, maka tidak akan terbasuh dia di kita mandi. Ini hujah yang enggak ada berlandasan dengan nilai itu. Ya. Sesuatu yang telah terpisah daripada kita bukan lagi bagian daripada kita. Ya, kuku, rambut yang terpisah daripada kita itu bukan lagi bagian daripada kita. Ya. Bukan bagian daripada kita. Kalau bukan bagian daripada kita, maka dia lepas hukumnya dengan kita. Oleh karena itu tidak ada masalah dalam perkara-perkara seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Syukur Barakallahu fiik. Selanjutnya pertanyaan yang berasal dari SMS yang berasal dari Abu Aini Ustaz di Gayo. Beliau menanyakan, Ustaz, Anda pernah mendengar tentang fadilah surah Al-Muluk, yakni bisa menerangi kubur. Mohon penjelasan Ustaz. Baik, Allah ta'ala alam. Memang ada keutamaan surah Al-Mulk ini untuk dibaca setiap malam, dibaca ya, sebelum tidur. Dia akan membuat seorang terbebas daripada fitnah kubur, dan hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama, maka tidak mengapa untuk diamalkan. Mau tidur baca surah Al-Mulk ini. Wallahu ta'ala alam. Syukur Ustaz, barakallahu fiik. Selanjutnya pertanyaan dari Akhi Idris di Bengkong Ustaz. Beliau menanyakan, Ustaz, ada hadis yang berbunyi ketika Raja Namrud membakar Nabi Ibrahim alaihissalam dengan api, dan kemudian Allah mengancam api kalau sampai menyakiti Ibrahim akan dikembalikan ke neraka, dan api pun kemudian menjadi dingin, dan api dunia senantiasa memohon kepada Allah agar tidak dikembalikan lagi ke induknya, yaitu di neraka. Dan pertanyaan Ustaz, apakah sahih hadis tersebut? Enggak, akhirnya ada hadis. Allah Ta'ala. Ya, sahabat Hang, dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di dua line telepon kami ataupun di SMS online kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, saya mau tanya. Iya, dengan Bapak siapa? Di mana Bapak? YouTube, Seraya. Di Seraya Bapak ya? Iya. Iya. Gini Ustaz, kita mencarakan seorang misalnya, kan amalan kita itu akan berpindah pada dia dan dosa dia berpindah kepada kita. Dan apakah itu berlangsung selama kita hidup? Itu saya bertanya saya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menggunjing seorang, menggibahi seorang, sebenarnya Anda telah memberikan kepada dia kebaikan Anda. Karena itulah Al-Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, salah seorang tokoh tabi'in, ketika dia dengar daripada salah seorang tentang tetangganya yang menggibahnya, menggunjingnya, maka disiapkan kado yang besar, dia siapkan hadiah-hadiah, dia kirimkan kepada orang tersebut, dia ucapkan padanya terima kasih karena Anda telah berbaik hati memberikan aman kebaikan Anda kepada saya. Maka tentunya setiap orang berupaya untuk menjaga lisannya, tidak menggunjing, menghibah. Karena jika Anda menghibah berarti Anda mengurangi kebaikan Anda, memberikan kebaikan Anda kepadanya. Subhanallah. Sampai-sampai berkata salah seorang tokoh tabi'in, kalau ghibah itu dihalalkan, pasti aku akan paling banyak menghibahi ibu bapakku, agar semua pindah
pahala-pahalaku kepadanya. Tapi kadang diharamkan, maka nggak boleh dilaksanakan. Ya. Allahu Akbar. Bahkan banyak sekali perumpamaan dalam asar, bahkan dalam Al-Quran sendiri, menggibah itu sama dengan memakan bangkai saudara kita. Kata Allah SWT, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian menggibah sebagian lainnya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan? Maukah salah seorang kalian memakan bangkai saudara dalam keadaan bangkai yang telah mati? Tentu enggak mau, karena ini merupakan perkara yang sangat tercela sekali. Maka menggibahi saudara kita sama dengan memakan bangkai dia, wal iyad billah. Maka hendaklah setiap orang takut kepada Allah SWT, berusaha menjaga lisannya. Maka jauhilah segala macam majlis-majlis ghibah. Andai kata berkumpul orang-orang, kemudian mereka ghibah, ngerumpi, perempuan-perempuan berkumpul, hati-hatilah kalian kepada Allah SWT. Kadang-kadang tanpa disadari meluncurlah kata-kata ghibah terhadap orang dalam bentuk perkataan atau berisyarat kepada si fulan, si alan. Berhati-hatilah anda. Ya, demikian juga para ikhwan, para laki-laki, takutlah kepada Allah SWT. Yang paling bahaya adalah kaum perempuan ini. Ketika mereka kumpul-kumpul, akan meluncurlah berbagai macam bentuk ghibah-ghibah. Si fulana, alan, suami si fulan, suami si alan, dan seterusnya. Ya. Ini akan mengurangi amal anda sendiri. Akan memuliakan orang-orang yang anda ghibahi. Dan boleh jadi dia akan bersih dengan ghibah-ghibah yang anda perbuat daripada dosanya. Karena akan ditimpakan dosanya kepada anda. Lihatlah dalam hadis Muflis, kata Rasulullah, tahukah kalian orang yang bangkrut atau dan muflis fikum? Tahukah kalian orang yang bangkrut pada kalian itu? Mereka berkata, al-muflisu fina man la dirham lahu wala dinar. Orang-orang bangkrut menurut kami ya Rasulullah yang dia kehabisan dinar, kehabisan dirham. Berkata Rasulullah, orang-orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang hari kiamat dengan amalan yang banyak, tapi dia telah menzalimi si fulan, mengambil harta si fulan, menumpahkan darah si fulan. Akhirnya kebaikan-kebaikan yang dibagi-bagikan kepada orang yang dizaliminya. Kalaupun masih banyak yang dizaliminya dan memang telah habis kebaikannya, maka dosa-dosa orang yang dizalimi itu ditumpahkan kepadanya, dan dengan itu dia masuk ke dalam neraka. Maka hendaklah setiap kita berusaha takut kepada Allah. Jaga lisan ini. Berkata Rasulullah kepada Mu'az, kuffa alaika hadha. Kau tahan ini ya Mu'az. Rasulullah memegang lidah dan menarik lidahnya sallallahu alaihi wasallam. Berkata Mu'az, ya Rasulullah, inna lam wa'akhadha liman natakallamu bihi. Apakah kami akan dihukum dengan perkataan-perkataan kami ini, dengan lidah kami ini? Berkata Rasulullah, faqilatka ummuka ya Mu'az. Payah ibumu mengandung wahai Mu'az. Fahalakum nas yang qiyamati ala manakhirihim illa hasaid wa sayyitin fi nari jahannam. Tidakkah manusia dicampakkan dengan tersungkur ke neraka jahannam lantaran disebabkan karena kejahatan lisan mereka? Maka hendaklah kita selalu waspada, selalu takut kepada Allah SWT. Hindari majlis-majlis ghibah. Banyak-banyak anda beristighfar kepada Allah SWT. Banyak-banyaklah berzikir. Demi Allah, orang yang banyak berzikir akan menyibukkan dirinya daripada perbuatan dosa-dosa, daripada ghibah, daripada nyanyi-nyanyi dan seterusnya. Ya. Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah SWT. Akan menjauh syaitan. Wallahu ta'ala alam. Syukur Ustaz Barakallahu Fik. Selanjutnya kita akan kembali menerima penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ahi, siapa dan mana Ahi? Abu Zakia di Tembisi. Ini Ustaz, saya menanyakan masalah kisos ini. Apakah kalau di negeri ini kan ada eksekusi mati gitu kan, jadi yang eksekusi itu para diberi itu, apakah nanti mereka di akhir nanti kena kisos itu Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah para eksekutor, al-guju, para penembak, dan seterusnya menegakkan hukum itu akan dikisah di hari kiamat? Tidak. Mereka itu akan dapat ganjaran pahala. Segala macam bentuk penegakan hukum, penegakan hudud akan memperoleh pahala. Semua pelakunya, mulai daripada jaksanya, atau hakimnya, polisinya, eksekutornya, tapi dengan niat bahwasanya dia menjalankan semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau andai kata dia nggak ada niat, hanya sekedar menjalankan kewajiban saja, nggak dapat pahala, tapi tidak akan dapat dosa dia. Tapi andai kata dia berniat, ini semua untuk menjalankan dan menegakkan hukum Allah, menegakkan keadilan,
maka dia akan dapat niat dengan pahalanya, bukan malah dapat dosa. Wallahu ta'ala alam. Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Ya, selanjutnya kita akan kembali menerima penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu siapa dan dengan Umu? Umi Rahma Pak, di Batu Aji. Silakan. Ini Pak masalah gibah. Saya mau tanya, seperti kita kan hidup bersosial ya Pak dengan masyarakat dan tetangga. Kita nggak ingin bicara dengan tetangga masalah orang lain, tapi tetangga yang bilang ke kita. Tapi setelah itu kita nggak mau memperpanjang Pak masalahnya. Kita sharing sama suami, apa itu menurut Bapak itu gibah juga. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas menceritakan kejelekan orang dengan ungkapan-ungkapan atau dengan isyarat itu ghibah, kecuali dalam beberapa perkara yang dikhususkan dalam syariat. Di antaranya al-istifta, minta fatwa. Kalaulah seorang itu datang kepadanya, dia ahli fatwa, datang seorang bertanya kepadanya, wahai Syekh, bagaimana tentang suamiku yang begini-begini, maka dibolehkan. Datang salah seorang sahabiyah, Hindun bintu Utbah menuju Rasulullah, dan dia bertanya, ya Rasulullah, bagaimana tentang suamiku si Fulan Abu Sufyan? Dia seorang yang kekir. Dia tidak memberikan kepada kami nafkah kecuali sangat sempit sekali. Bolehkah aku mengambil hartanya dengan tidak diketahui? Kata Rasulullah, khudhi ma yakfiki wa waladaka bil ma'ruf. Ambillah yang kira-kira cukup untukmu dan untuk anak-anakmu dengan cara yang baik. Maka ini sebenarnya ghibah dia, tapi ghibah yang dihalalkan. Karena ada kemaslahatan di sana. Apa kemaslahatannya? Dalam rangka talabul fatwa. Minta istifta, minta fatwa. Ini dibolehkan. Ya. Kemudian mutadzallimun, orang yang sedang dizalimi, dia harus melaporkan orang yang menzaliminya kepada polisi contohnya, buat laporan si fulan telah berbuat ini seterusnya, memfitnah saya. Maka ini dibolehkan dan tidak termasuk ke dalam ghibah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian islah dzatil bayyin, untuk memperbaiki hubungan orang-orang yang berseteru. Ini tidak termasuk ghibah. Dikumpulkan semua, kemudian diperbaiki, diislah antara mereka. Ini tidak termasuk dalam ghibah. Karena ada beberapa perkara-perkara lain. Contohnya adalah dalam rangka ilmu hadis, dalam rangka meluruskan berita, siapa pembawa berita dalam ilmu hadis, sehingga para ulama mengatakan si fulan ini pendusta, si fulan ini dajjal, si fulan ini thiqah terpercaya, si fulan amirul hadis. Ini semua bukan ghibah. Dalam rangka agama, menegakkan hujjah agar orang menerima berita-berita yang sahih, agar orang menolak berita-berita yang tidak sahih. Maka ini tidak termasuk dalam perkara-perkara ghibah yang dilarang. Ada beberapa perkara lainnya yang insyaallah taala mungkin akan dapat dalam pembahasan mengenai masalah ghibah. Wallahu taala alam. Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Ya, selanjutnya kita akan kembali menimpa penelpon yang bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa dan dengan Ibu? Ibu Lilis dari Batam Center, Ustaz. Silakan Ibu. Begini Ustaz, kalau habis salat kan suka berzikir gitu Ustaz ya. Kemudian saya suka baca doa yang ada di buku doa, semua doa-doa saya baca gitu, boleh nggak ya Ustaz ya? Kemudian di luar aktivitas salat, saya berzikir di dalam hati tanpa bibir bergerak gitu, karena hati aja yang mengucapkan zikirnya. Itu. Kemudian kedua mengenai salat fajar gitu Ustaz. Salat fajar itu sudah masuk waktu subuh, waktu dilakukannya sebelum salat subuh atau waktunya kapan gitu? Ya. Boleh satu lagi nggak Ustaz? Afwan Ibu, cukup Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Ibu kumpulkan buku-buku doa. Silahkan baca doa tersebut. Karena ada perintah berdoa secara umum. Ud'uni, berdoalah kepada astajib lakum, aku akan kabulkan. Tentunya dengan memperhatikan adab-adab doa, syarat-syarat supaya tidak ditolaknya doa dan seterusnya, memperbaiki makanan dan seterusnya, memilih waktu-waktu yang tepat, amal-amal ibadah yang tepat. Silahkan berdoa. Tapi tidak ada panduan dari Nabi SAW beliau merutinkan berdoa selepas salat. Kecuali zikir-zikir khusus. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma ajirni minan nar. Ini zikir-zikir khusus. Allahumma inni a'udzubika minal
bukhli wa a'udzubika minal Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal jubni wa a'udzubika min radda ila abdul ummi, dan doa-doa lainnya yang memang merupakan doa-doa yang berkaitan dengan zikir selepas sholat menurut sebagian ulama. Dan sebagian mengatakan doa-doa ini sebenarnya lebih rajin lagi diucapkan dalam sholat ketika sebelum salam. Sesekali nggak ada masalah ibu berdoa, tapi merutinkan habis setiap kali sholat Anda berdoa, nggak ada dalilnya. Pilihlah waktu lebih tepat ketika sujud, ketika tahiyat, sebelum sebelum iqamat, antara adzan dan iqamah, ketika tengah malam, ketika berpuasa dan seterusnya. Ketika di tempat-tempat yang Allah muliakan, tanah haram, pilihlah waktu yang tepat, pilihlah tempat-tempat yang tepat, keadaan yang tepat. Ibu dalam keadaan salat malam dan seterusnya. Ini mengenai perkara berdoa. Adapun zikir dalam hati boleh saja. Tidak ada masalah, tidak ada larangannya. Walaupun kita tidak mengucapkan dengan bibir bergerak, tidak ada masalah karena takut riya dan seterusnya. Atau kita ucapkan dengan perlahan sekali, walaupun dengan bibir yang bergerak, tapi tidak keluar suara juga tidak mengapa. Ini perkara bebas. Ya. Bahkan sebenarnya ketika kita memperhatikan tentang kejadian alam raya itu masuk kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengarkan kajian itu masuk ke dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari ilmu, kita mendengarkan kajian-kajian di majelis ilmu itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan kajian-kajian itu zikir juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Quran itu juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir itu sangat luas maknanya. Dan zikir yang paling utama kata Ibnu Qayyim rahimahullah adalah dengan membaca Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Dan selanjutnya Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan dari Ibu Vina di Singapura. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah istri ketiga kelak bertemu dengan suaminya di surga? Karena suami saya dulu pernah menikah 2 kali sebelum menikahi saya. Demikian pertanyaan Ustaz. Yang jelas seorang istri akan menemani suaminya yang paling terakhir. Kalau dia punya suami 5 gonta-ganti, maka yang paling terakhir, yang paling baik, yang paling beriman, yang masuk surga, itu akan mengiringi kelak jika dia masuk surga. Maka seorang istri yang kata dia ingin supaya tetap menjadi pendamping bagi suaminya, maka tidak ada bersabar setelah suaminya meninggal, tidak menikah lagi. Tapi andai kata pun dia tidak mampu bersabar karena masih muda seterusnya, dan jangan khawatir, menikahlah. Sesungguhnya kelak insyaAllah ta'ala kenikmatan di surga sangatlah banyak sekali, jangan khawatir. Tidak pernah Anda dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kemudian mungkin tadi pertanyaan mungkin salah tangkap atau apa, ada yang bertanya tentang masalah perempuan haid apakah diwajibkan salat? Enggak pernah saya katakan demikian, tetapi yang saya katakan pemahaman orang-orang Khawarij, mereka mewajibkan perempuan haid untuk salat karena mereka berlebihan terhadap takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam masalah memotong tangan pun orang-orang Khawarij saking takutnya berlebihan memotong tangan pencuri sampai ke pangkal lengan. Sementara yang diajarkan Rasulullah dan para sahabatnya hanya dipotong sampai pergelangan saja. Wallahu ta'ala alam. Syukur Ustaz, barakallahu fiik. Selanjutnya dari Akhi Bahrudin di Singapura, beliau menanyakan, Ustaz, bolehkah kita menggibah orang kafir? Baik. Yang dilarang adalah kita menggunjing orang-orang beriman. Karena kata Rasulullah SAW, atadruna mal ghibah? Tahukah kamu apa itu ghibah? Maka mereka mengatakan Allah Rasulullah alam. Allah dan Rasul mengetahui, berkata Rasulullah, al-ghibah itu dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu apa-apa yang dibenci. Kata-kata saudaramu ini mengkhususkan ghibah itu haram hanya untuk orang-orang beriman. Tetapi untuk orang-orang kafir ada kaidah. Apa kaidahnya? Jika tidak mendatangkan maslahat jangan dibuat. Bahkan ada kaidah jika ini mendatangkan mudarat maka haram hukumnya. Menggunjing orang kafir hukum asalnya boleh, tapi jika mendatangkan mudarat dalam dunia kita, contohnya dan seterusnya, dalam agama kita, untuk diri kita, untuk masyarakat kita, untuk untuk agama kita ini, maka jangan diperbuat. Ya, ini akan mendatangkan kejelekan, tapi hukum asalnya boleh saja. Tapi jika mendatangkan kejelekan menjadi haram dia. Kalau akhirnya dia tahu dan seterusnya, dia akan mengatakan, oh ternyata mereka itu tukang gunjing orang-orang Islam dan seterusnya, maka menjadi haram dia. Tapi hukum asalnya ghibah itu hanyalah berlaku terhadap orang-orang beriman. Karena termasuk daripada perkara yang tidak ghibah adalah al-mudhiru ma'asiyah. Orang-orang yang menampakkan terang-terangan kemaksiatannya, orang ini telah hilang kehormatan dirinya, maka dia tidak mengapa untuk disebutkan dengan kejelekannya. Itu sifulan itu pelacur itu. Contohnya ada seorang perempuan yang telah terang-terangan menampakkan kejelekan dirinya, berpakaian senonoh dan dengan
segala macam bentuk sikap-sikapnya, merayu laki-laki dan seterusnya. Maka orang ini ketika dia terang-terangan mempermaklumkan dirinya seterusnya, mungkin dia sebarkan internet saya, siapa yang mau nego dengan saya, apapun ceritanya, ini orang seperti ini telah hilang kehormatan dirinya, maka tidak mengapa dikatakan ini si fulan penzina, si fulan pelacur. Kenapa? Karena dia menerangkan kemaksiatannya dengan terang-terangan. Maka orang seperti ini hilang kehormatannya. Tapi orang yang berbuat kemaksiatan dengan sembunyi-sembunyi dan seterusnya, maka dilarang untuk menyebarkan aibnya. Kecuali untuk menasihatinya langsung kepadanya 4 mata, tanpa ada orang lain. Menjelaskan kepadanya apa-apa kesalahannya, inilah diadab dalam memberikan nasihat. Wallahu ta'ala alam. Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Selanjutnya pertanyaan dari Akhi Hadi di Seraya. Ustaz, mohon maaf, saya kurang jelas Ustaz mengenai orang yang takut kepada neraka. Apakah termasuk ria Ustaz? Baik, barakallahu fiik ya akhi. Antum harus paham bahwasanya kalaulah antum takut kepada neraka itu bukan termasuk ria dan bukan syirik. Bahkan antum wajib takut kepada neraka. Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk takut kepada neraka. Lihatlah doa orang-orang yang beriman. Allah mengatakan Al-Quran Karim, Rabbana srif anna adzab jahannam. Allah memuji orang-orang beriman yang berkata, Rabbana srif anna adzab jahannam. Ya Allah, palingkan daripada kami neraka jahannam. Inna adzabaha kana gharama. Sungguhnya azabnya adalah azab yang sangat merugikan sekali. Inna sa'at mustaqarran wa muqama. Azabnya adalah merupakan tempat yang paling terjelek. Ini orang-orang beriman ibadur rahman Allah sifati. Maka Anda jangan khawatir. Bahkan orang yang berani terhadap neraka, ini orang yang bermasalah di akalnya ini. Dalam agamanya bermasalah. Dia menentang azab Allah SWT, melecehkannya, nggak ada neraka itu, nggak takut. Ini lebih dahsyat lagi, dia bisa kufur dengannya. Maka kita wajib dengan azab-azab Allah, merasa khawatir, takut, dan seterusnya. Kalau Anda ketika kita nggak merasa takut, bahaya. Kita akan meremehkan, merendahkan. Al-Quran saja mengajarkan kita untuk takut, menghindar daripadanya. Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum an-nar. Wahai orang-orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Allah meminta kita pelihara diri kita, menjaga diri kita. Jangan katakan, neraka itu gampang lah. Yang penting aku cinta kepada Allah. Nggak perlu aku dengan neraka itu dimasukkan, nggak apa-apa. Aku akan sabar dalamnya selama aku memang mendapat kecintaan Allah SWT. Ini nonsen. Ini omong kosong dan ini bualan orang-orang sufi belaga. Wallahu ta'ala alam. Syukur Ustaz, barakallahu fiik. Selanjutnya kita akan terima penelpon terakhir sebelum kita menutup pertemuan kita Ustaz di kali ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ibu, dengan Ibu siapa dan di mana? Ibu Ani di Tanjung Sengkuang, Ustaz. Iya, silakan Ibu. Ini mau nanya soal yang membatalkan sholat, Ustaz. Iya, silakan. Suami saya kan kerjanya ngecat kulkas. Ada orang yang bilang katanya kalau baju kena cat itu tidak sah untuk sholat gitu, membatalkan sholat gitu Ustaz. Iya. Saya kan kurang tahu, setahu suami saya kalau kena di badan, kena di tangan kan bisa dibuang pakai minyak tanah gitu. Kalau di baju kurang tahu, kurang paham gitu. Oke. Ya, cukup Ibu. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah pentingnya ilmu. Orang akan menjadi lapang dengan ilmu agama. Agama ini mudah, kata Rasulullah, ad-din yusr, agama ini mudah. Pada nisyad ad-din illa ghalabah. Tidak ada orang yang berusaha menaklukkan agama ini kecuali dia yang takluk. Mudah sekali. Orang itu dibolehkan salat selama dia tidak memakai pakaian yang bernajis. Dan cat itu bukan najis. Orang-orang yang kerja mungkin di tempat-tempat pengecatan mobil atau apapun namanya, bajunya kena cat, dia salat dengannya nggak apa-apa. Oli, orang-orang kerja di bengkel, bajunya kena oli juga nggak apa. Walaupun kotor dalam bahasa Indonesianya kotor, tapi dalam bahasa agama itu termasuk kotor yang dianggap orang tidak boleh salat dengannya karena dia bukan najis. Ya, tetapi yang dia kata bajunya kena kencing, jelas dia harus bersihkan baru dia boleh salat dengannya. Tapi andai kata cat, nggak ada masalah. Cat, oli, tinta, apapun juga yang bukan najis, tidak mengapa orang salat dengannya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.